Terlahir dari dua keluarga yang beda kebudayaan. Jadi bapak itu adopsi sila Jepang, dari mama itu Jawa. Jadi Japang. Oh iya. Yaps, balik lagi di podcast Budak Jambi. Asik. Kali ini bersama Bang Jordi Wahyu Diningrat. Yes. Asik, Tapi asik. namo Diningrat emang asli Jawa banget bang ya? Memang asli bang dari keluarga mama. Oh alah, berarti Iya. ketat akan kultur budaya Jawa. Iya bang. Jadi memang terlahir dari dua keluarga yang beda kebudayaan. Jadi bapak itu adopsi sila Jepang, dari mama itu Jawa. Silsilah Jepang. Iya, Jawa. Baru tahu aku. Jadi Japang. Oh iya. Jawa Jepang. Jawa Jepang. Tapi kali ini kita mau ngomong masalah agak sedikit sok-sok kayak mana gitu kan. Asik. Tapi Bang Jordi ini bisa dibilang yang kita kenal kapan Bang ya? Kayaknya ketemu abang tuh pertama kali di Mor Jambi aku. Oh iya, mau aja waktu di sudut kamar sambil bicara main ya. Iya. waktu Tapi itu. belum say hi gitu. Belum say hi, baru pertama kali ketemu Baru di pertama sana. ketemu dan ketika itu aku agak ke-trigger nih waktu abang ngomong sama Kak JJ. Ah iya iya iya. Masalah iya. kayak bahkan abang kerja di Bali dulunya segala macam intensitas di Bali itu seperti apa dalam segi circle kolektif dan seninya. Iya 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 iya. Tambah lagi waktu di lebih dekatnya waktu di Duniawi Coffee. Iya duniawi waktu itu Ya, hari waktu- Senin lalu ya, Ya, baru iya. minggu lalu. Minggu lalu lepas itu lagi keadaan open space. Iya benar benar benar. Di situ baru mulai kita akrab. Ada interaksi waktu ada itu. interaksi benar. Di situ aku sama Bang Dim juga sih. Emang kayak kemarin waktu dia juga nawarin kayak aja podcast gitu kan. Wih seru sih, memang ya seru sih emang. Kapan lagi kalau misalkan ada orang itu nah jok ada orang itu nah Ada orang nelpon. ada orang nelpon tuh nah. Ada orang nelpon di situ jadi biar diangkat dulu, dimatiin kira diangkat. Siapa tahu kan memang bisa setidaknya orang bakalan tahu seperti apa sih Bang Jordi ini. Ya. Asik. Mas Bro, aku manggilnya Mas Bro nih. Mas Bro, Aku oke sebenarnya manggil Mas Bro. siap. Siap, Tapi siap. Bang, aku mau pengen tahu tentang hal kayak namanya ibaratkan. Wow, selamat datang. Sudah ada Asik. selalu selamat datang. Tapi kita tadi ngomong masalah industri Bang. Tadi kita tipis-tipis sudah ngomong industri. Kok aku takut? Wah, Kok aku- ada beliau. Kok aku deg-degan ya ngomongin industri ya? Nggak apa-apa lah. Industri itu nggak perlu ditakuti lah. Gimana tuh? Tentang masalah. Industri. Waduh. Industri yang Industri. kayak abang sekarang abang geluti nih di visual nih Bang. Jadi tak kenal maka tak sayang Betul, ya, kenalan asik. dulu Jadi dong. nama aku Jordi, aku aslinya Kerinci, pindah ke Jambi 2009 karena ada satu dua hal di Kerinci, terutama masalah waktu itu ada gempa besar gitu. Oh di Kerinci. Pada akhirnya orang tua milih untuk pindah ke Jambi untuk cari aman gitu. Karena takut juga gitu kan. Ya. Kayaknya di Jambi lebih aman gitu. Ya udah akhirnya pindah ke Jambi. 4 tahun yang lalu mulai dari 2016 pindah ke Jogja untuk sekolah di sekolah musik. Skala musik. Itu. Jadi sekolah musik selama 3 tahun, alhamdulillah selesai gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah selesai gitu. Alhamdulillah selesai. Dan 1 tahun belakangan pindah ke Bali untuk kerja di salah satu perusahaan Korea yang bergerak di bidang visual, Oke. seni visual gitu. Jadi kalau ngomongin industri, iya. Aku sebenarnya takut ya ngomongin industri ya karena aduh kompleks ya kalau ngomongin industri ya. Kalau dari Rokok Bang. Itu dia. Siap. Mantap. Itu. tadi ada Bang Dim nawarin rokok. Itu. Aku juga bingung kok tadi dia ngerokok kok dimatiin aku mikir kan. Iya iya. Entahlah, sama tahu ada notif dari keluarga datang ya kan. Jadi kalau ngomongin industri ya. Dari segi industri apa dulu nih Bang? Dari visual Kalau yang Abang aku geluti sekarang.
visual yang aku Iya, geluti sekarang ya. benar. Karena aku kerja di salah satu perusahaan Korea di Bali gitu. Jadi aku kerjanya di 2 tempat gitu bang. Oh, Di 2 perusahaan yang berbeda gini. Tapi masih ada sangkut pautnya dalam artian masih di bidang visual. oke. Jadi aku yang pertama aku kerja di salah satu eh, perusahaan yang fokus ke pariwisata. Jadi ada studio 3 dimensi, salah satu studio 3 dimensi di Bali yang kebetulan aku kerja di sana sebagai fotografer. Ah, Terus ada juga di salah satu perusahaan juga yang masih eh, ownernya masih orang Korea gitu. ah. Itu aku sebagai videografer di sana. Itu gitu. bosnya sama tuh? Beda. Beda. Beda bosnya gitu. Jadi kalau ngomongin industri secara apa dulu nih bang? Secara apa tadi? Kita ngomong secara ibaratkan tentang kayak di pergelutan yang kabang di Bali itu. Aku pengen tahu nih seperti apa sih ke apa ya yang ibaratkan aku juga mau pengen tahu sih di Bali yang seperti apa. Jadi kalau industri yang terjadi di Bali ini karena aku tidak terjun di fotografi prewedding ataupun wedding gitu. Iya, ya. Jadi aku karena di fotografi yang aku jalani di sana itu sebagai fotografi yang fokus ke pariwisata gitu. Jadi karena audiensnya kebanyakan orang dari luar, tamu-tamu internasional gitu. Jadi yang aku tengok di sana dia rela ngeluarin duit lebih untuk dapetin hal yang lebih gitu nah. Dalam artian ndak ada tawar menawar di situ gitu. Kalaupun ada ndak yang apa ya, ndak yang sadis gitu nah, yang masih nutupin cost produksinya gitu. Apakah kayak itu tuh emang dia sebenarnya percaya karena emang sudah tahu dari belakang-belakangnya atau memang ada sistemasi kayak yang tadi kita baru ngomong tentang masalah rate segala macam tuh. Kalau di yang aku jalanin itu karena sebenarnya apa ya, industri fotografi yang aku jalanin ini sangat komersil ya, dalam artian aku kerja untuk orang lain gitu nah. Iya. Dan emang udah ada rate-nya segitu gitu. Jadi aku udah tahu dapurnya gimana gitu. Jadi aku ketika selling yo dikasih segitu gitu, rate-nya segitu gitu. Oh. Jadi dak langsung ke aku gitu nah. Aku cuma sebagai fotografer gitu. Jadi kerjanya itu tim gitu, teamwork gitu nah. Jadi bagian selling itu ada lagi gitu nah. Oh, berarti punya job desk masing-masing tuh. Job desk masing-masing gitu. Kebetulan aku sebagai fotografer gitu. Yang ndak tahu dapurnya gimana gitu. Iya. Tapi dalam segi yang tadi abang ngomong, abang tidak terjun kayak dalam segi wedding segala macam. Alasannya kenapa tuh bang? Alasannya karena aku ngerasa aku udah di sana gitu. Dalam artian aku udah punya apa ya? Udah kurang interest akan hal itu gitu. Kurang tertarik di fotografi wedding ataupun prewedding gitu. Karena aku berangkatnya dari dokumentasi gitu. Yang sifatnya event event yang kayak ada pameran di galeri gitu, ataupun ada suatu perhelatan yang kayak kemarin itu aku sempet di hiring sama salah satu stasiun TV gitu di Pra waktu itu ada event gitu. Karena aku backgroundnya ini bang, dokumentasi gitu. Oh, berarti memang tidak menggeluti hal di Iya, tidak menggeluti hal itu gitu. Tapi pernah coba terjun gitu. Dalam artian coba memulai dan ngerasa udah nyaman gitu. Bukan aku lah gitu. Bukan abang gitu ya. Iya, bukan aku Walaupun gitu. duitnya besar. Tahu. Itu aku udah tahu.
Tipis memang, Mas Bro, tipis Mas Bro. Lumayan sebenarnya. Lumayan. Dalam segi kayak pameran gitu Bang, aku mau nanya nih Bang. Gimana cara atau mungkin Abang tahu ya? Kayak kadang kan orang mau pergi ke pameran tuh kayak apa sih mau yang harus aku lihat nih gitu misalkan. Gimana sih cara audiens tuh supaya ketertarikan datang dalam pameran tuh gitu nah. Pernah nggak Abang ada kayak ilmu-ilmu sadap, ilmu-ilmu yang kayak kan nih kalian harus datang nih di sini dalam segi tambah lagi kayak kemarin Covid kan. Iya iya iya. Pasti orang mungkin mau misalkan mau streaming yang Abang bilang mungkin orang juga kayak ragu gitu Iya kan. iya iya. Ya itu sih karena ini ya COVID ini cukup ngebatasin kita dalam hal interaksi gitu kan. Iya. Jadi ketika ada interaksi mungkin orang jadi kurang effortnya gitu nah Iya. untuk kecuali dia mungkin punya waktu gitu atau memang lagi kosong butuh nih asupan-asupan yang dibutuhin dalam artian dia butuh akan ini hal-hal kreatif kayak gitu Iya. gitu kan. Tapi dari tadi kita ngomong masalah pameran, visual segala macam, dulunya kan Abang ibaratkan itu sekolah musik Bang. Ya sekolahnya musik. Apa ketertarikan apa yang bikin Abang bisa sampai datang di visual ini Bang? Jadi Padahal jauh padahal kan eh dari musik ke dari musik ke fotografi ataupun Iya. videografi yo. Jadi aku dulu ngerasa aku udah bisa survive di musik dalam artian aku udah bisa jadi penyaji ataupun penampil gitu, performer lah gitu. Aku ngerasa dak di situ gitu. Pada akhirnya aku ngelihat potensi apa lagi nih yang aku punya gitu selain di musik. Aku ngerasa kayaknya aku di musik cuma bisa menjadi penikmat gitu. Walaupun aku bisa nge-share apa yang aku pelajarin ya itu tetap memposisikan diri aku sebagai penikmat gitu. Iya. Jadi berangkatnya dari sana, aku ngerasa punya potensi di fotografi atau videografi. Aku coba mempelajari itu dan ternyata alhamdulillah gitu aku bisa survive di sana ternyata gitu. Aku ngerasa oh ini nih apa yang aku cari dari dulu gitu. Fotografi ini nih, gitu. Ya aku dapat kebebasan lah gitu di fotografi ataupun di videografi untuk eksplorasi apa yang aku pikirin, apa yang mau aku terjemahin gitu kan. Jadi gitu sih, tapi tetap dengan apa ya, musik tadi punya pengaruh besar gitu di proses pengkaryaan aku Apa gitu. tuh Bang yang bikin sampai pengaruh besar? Karena aku percaya apa yang aku dengar, apa yang aku lihat ataupun apa yang aku cium itu punya apa ya, punya sesuatu yang ngebawa aku ke sana gitu nah. Dalam artian ketika aku melihat foto aku Ya. aku seakan-akan seolah-olah aku mendengar sesuatu gitu nah. Begitu juga musik gitu. Ketika aku mendengar musik aku juga lagi ngebayangin sesuatu gitu. Yang aku terjemahin mungkin di suatu musik tuh aku ngelihat sesuatu kejadian gitu yang tertangkap di pikiran aku gitu. Jadi aku coba untuk eksplorasi diri aku lagi nih ketika aku suka ngedengerin musik, bisa gak sih aku coba interpretasikan si musik tadi ke dalam fotografi gitu. Akhirnya aku coba menginterpretasikan lagunya Danila. Berangkatnya dari sana gitu, Danila yang judulnya Kalapuna gitu. Akhirnya aku coba kerjasama sama salah satu teman aku di Jogja namanya Nafisa. Dia dari sekolah karawitan SMKI. Dia ngambil jurusan teater gitu. Aku ngerasa cocok begitu ketika aku ketemu sama dia yang punya background teater gitu, lebih dapet gitu interaksinya lebih gitu nah. Dalam artian dia tahu apa yang aku mau mungkin karena dia udah biasa di teater gitu nah. Dia udah aku ngerasa sefrekuensi lah gitu sama dia gitu. Jadi ya emang aku ngulik backgroundnya si dia gitu, mulai dari yo hal-hal kecil yang kayak ya mungkin konteksnya ini privacy orang tapi aku butuh itu untuk apa ya, untuk dapetin chemistry ataupun emosi di karya itu gitu nah. Gitu. Jadi akhirnya aku kasih kebebasan baik gitu di Dio gitu untuk
menginterpretasikan juga lagu ini ke dalam diri dia gitu sebagai orang yang punya background teater gitu. Itu Bang. Oke. Sampai ke teater Bang ya? Iyo. Untuk bikin hal kayak gitu. Hmm, Pernah ada ide nggak sih Bang? Atau pernah kepikiran kayak aku pengen membuat suatu hal tentang hal yang beda? pernah sih. Jadi aku pengen coba bikin sesuatu yang menurut aku kayaknya seru seru gitu untuk aku gitu. Karena sejauh ini aku masih yang kayak aku berkarya untuk diri aku dulu lah, baru untuk orang lain gitu. Ya memang sedikit kesannya emang idealis sih, tapi yo aku healingnya di situ gitu. Nah ketika aku udah nyari duit, yo aku bukan untuk muasin aku lagi, udah untuk muasin orang lain gitu kan. Jadi aku kepikiran kemarin itu coba untuk berkolaborasi dengan penari gitu. Jadi aku nonton film yang judulnya Kucumbu Tubuh Indahku. Itu film yang kemarin sempat dicekal gitu, yang akhirnya tayang di bioskop gitu kan. Jadi backgroundnya itu film itu mengangkat suatu tari yang berasal dari Purwokerto ya, Purwokerto kalau salah Bang ya. Koreksi kalau salah gitu. Yang judulnya Lengger Lanang. Lengger Lanang ini tarian yang diperankan oleh pria gitu. Yang menjadikan dirinya wanita di tarian itu, dia memposisikan diri dia sebagai wanita gitu. Padahal secara fisik dia pria gitu. Yang aku tangkap itu ternyata di tubuh manusia, di setiap tubuh laki-laki itu ada sisi feminis gitu. Yang kita bahkan tidak tahu gitu lah. Benar. Entah itu gerak tubuh ataupun pikiran perasaan gitu. Yang kita tidak tahu lah gitu. Aku tangkap di situ gitu. Aku itu sih yang apa ya yang pengen aku garap gitu. Yaitu fotografi. Jadi aku coba menangkap si Lengger Lanang tadi gitu dalam sebuah karya fotografi gitu. Karena kan konotasinya mungkin cukup sensitif ya gitu. Apalagi filmnya dicekal karena mengandung unsur LGBT gitu. Gitu sih. Sudah dapat Abang aktor Bang? Belum sih, itu lagi Ini coba aku riset gitu. Coba aku riset gitu. Si Lengger Lanang tadi gitu. Karena sejauh ini aku cuma baru ngupas kulitnya gitu. Aku belum sampai ke dalam. Oke, kalau misalkan butuh aktor tinggal pilih. Asik. Ada ya? Ada. Jangan kan yang ini, yang lain ya. Nah, jangan kan LGBT yang lain lah. Ada, tenang. Tapi dalam segi hal seperti itu, apa yang Abang dapat feel-nya sampai visual nih? Ini akunnya nih sampai kayak bukan berarti meninggalkan musik ya. Iya. Apa yang bikin kayak ini akunnya nih? Aku ngerasa dikasih kebebasan baik gitu untuk bereksplorasi gitu ketika aku pengen motret cewek gitu, tapi dandan cowok gitu. Di situ aku ngerasa dikasih kebebasan gitu. Ketika aku motret cewek yang aku bisa dandanin jadi cowok gitu, ataupun aku bisa jalan ke suatu tempat gitu, nge-capture apa yang terjadi di suatu tempat gitu. Aku dapat kebebasan itu gitu. Dan itu sudah pernah Abang lakuin? Sudah pernah, alhamdulillah. Dalam artian mungkin karena aku dari musik klasik, aku belajar membaca gitu. Yang kayak repertoarnya itu semua udah disediain, kau tinggal mainin gitu. Aku ngerasa aku udah bisa explore itu lebih lagi gitu. Terpaku gitu. Jadi ya itu. Akhirnya aku coba di fotografi ataupun di videografi gitu. Ngerasa punya kebebasan lah gitu untuk menyuarakan atau mengekspresikan suatu kejadian gitu. Dalam segi apapun. Contohnya tadi itu si musikal Lapuna tadi, yang coba aku sajiin yang coba aku interpretasikan sebagai foto gitu. Iya.
gitu. Rokok Bang. Iya bang. Kayak tegang nang gitu nih dak. Cairin. Rokok lo. Itu. Jadi santai. Ice breaking lo ya. Iya. Belum ke inti nih Bang, Iya. belum ke inti nih, ya kan? Kenapa nih? Apa yang bikin Abang bisa sampai di titik sekarang? Di titik gimana nih? Di titik kayak sekarang nyaman nih, tambah lagi udah di Bali tuh bisa dibilang udah enak lah. Tapi aku malah ngerasa apa ya? Aku malah seneng dapat freezer gitu yang kayak ketika aku balik ke Jambi gitu kan karena suasananya Covid aku udah bisa ngapa-ngapain, aku malah ngerasa aman gitu. Aku malah ngindarin itu sebenarnya gitu nah. Aman-aman nih bahaya. Aman-aman yang kayak gini yang bahaya gitu. Makan tidur gitu kan. Wah, ini udah aman nih gitu, udah sehat nih gitu kan. Ya itu tadi. Ketika di Bali mungkin aku ada freezer gitu dalam artian ketika di kolektif banyak omongan-omongan apa obrolan-obrolan yang ngebangun spirit untuk berkarya tadi gitu. Jadi kayak yang hari ini udah mikirin besok mau bikin apa gitu. Iya. Padahal hari ini belum selesai, besok udah mikirin besok mau bikin apa ya gitu. Gitu. Jadi yang kayak kebentuk gitu spirit berkaryanya gitu ketika di sana karena ngerasa ada freezer gitu. Kenapa tuh Bang sampai takut aman ini? Apakah daerah yang kita cintai sekarang nih nggak ada spot untuk itu atau bingung untuk ngelakuin di situ Bang? Sebenarnya di Manobe kita dikasih apa ya, dikasih kebebasan untuk mengekspresikan apa yang kita ini gitu. Tapi mungkin karena ini ya suasananya Covid, terus aku juga ngerasa apa ya, aku udah lama udah balik gitu. Kayaknya aku mau nyantai dulu gitu. Mau apa ya, mau coba keluar dulu nih dari kesibukan-kesibukan yang biasanya aku jalanin gitu. Tapi bablas gitu nah. Akunya gitu nah. Bukan lingkungannya yang enggak mendukung, tapi akunya gitu nah. Memang enggak dapat di sini kayak. Iya sih gitu kayak. Aku takut. Tinggal bilang, Bang. Aku takut. Jangan takut. Tapi memang itu bisa kayak apa ya? Jadi cambukan juga sebenarnya. Bukan berarti tidak produktif ya. Iya. Iya kan. Cuman jangan sering-sering Bang, ingat ya kan. Iya. Ingat. Itu Daerah sih. kita ini butuh orang lagi. Iya. Itu sih aku sebenarnya lebih ke personal sih itu Bang, yang kayak karena ngerasa aman tadi kan kayak ya itu jadi tidak produktif. Padahalnya sebenarnya aku udah kayak yang ya oke lah sebulan ini aku coba istirahat gitu. Ternyata udah 4 bulan aku istirahat gitu nah. Nggak sadar tadi kan gitu. Bablas gitu nah. Pulang tuh berarti emang cuma untuk istirahat. Iya sih. Nggak Tapi kali ini aku ngerasa bener-bener pulang ya, dalam artian yang dulunya waktu aku sekolah di Jogja aku yang balik 2 minggu itu mungkin di rumah bayi ataupun main cuma di kampung gitu yang nggak keluar gitu. Jadi sedikit kehambat gitu aku ngebangun relasi sama orang lain gitu. Karena ya aku di kampung bayi, aku di rumah bayi gitu, nggak keluar gitu. Paling ya nongkrong sama kawan-kawan yang dulu pernah satu sekolah gitu kan. Kebetulan kan aku sekolah juga sekolah di Jambi gitu kan. Jadi banyak ngabisin waktunya sama kawan-kawan sekolah gitu. Nggak yang keluar nyari relasi baru gitu. Oh, oke. Karena pada saat itu ngerasa aku ya balik waktunya aku nongkrong sama kawan-kawan aku gitu. Tidak usah produktif gitu lah dulu. Udahlah ini waktunya kau untuk istirahat gitu. Gitu. Ketika pulang ke sini ada mikirkan untuk membuat suatu hal Bang? Ada atau memang cuma sekedar untuk istirahat tok gitu? Ada kepikiran. Jadi aku ada sharing sama salah satu kawan aku gitu kan. Namanya Bang Hasan. Wih, mana Bang Hasan? Bagi Bang Hasan yang nonton, tolong nanti ingat lah disebut namanya. Oke, gitu. Jadi aku sempat lihat di beberapa waktu lalu tuh Bang Hasan itu balik di kampungnya gitu kan. Jadi dia sempat bikin Instastory gitu kan kayak di mana tuh Bang gitu. Aku bales tuh storynya dia gitu kan. Gitu, Bukan gitu. Oh ini
di apa di kampung aku di mana bang? Udah jadi gimmick yang lepas. Gimmick yang lepas. Lepas gitu. Rumput notif aku udah dibaca. Apa bang? Aku lupa. Laganilir gitu. Jadi yang aku jadi aku nyari tahu gitu kan sama Bang Hasan di sana gimana gitu apa segala macam. Ternyata yang aku tangkap di sana tuh semangat gotong royong itu luar biasa gitu nah. Antar satu dengan yang lainnya gitu. Mulai dari apa ya? Kayaknya kehidupan sosial di sana tuh menarik untuk dijadiin suatu karya gitu yang dalam bentuk jurnal gitu nah. Mungkin orang tidak banyak tahu gitu kan di Jambi itu ada suatu daerah yang namanya Laganilir. Itu sih yang aku tangkap kayak spirit gotong royong itu luar biasa gitu nah. Yang aku rasa aku dapetin nih di Teho. Di The Hawk ya. Di The Hawk gitu dah. Oh, rupanya apa Kayak, anak selatan ya? Iya, anak selatan gitu nah. Anak selatan banget The Hawk. Kayak yang satu sama lain tuh kayaknya punya kehidupan masing-masing gitu nah, yang kiri kanan bahkan aku udah tahu gitu. Iya. Gitu. Yang bikin terhatikan selain gotong royong itu apa, Bang? Selain gotong royong apa ya? Sampai Abang bisa ini bisa jadi sebuah jurnal, bisa jadi sebuah memorable. Wow, gila. Budayanya sih mungkin lebih yang ke kayak apa ya? Rokok lu, Bang. Minum. Aku takut ada apa di sini. Takut salah ngomong aku. Tidak, anggap udah ketik. Ya? Tadi kan gimana udah ketik tuh. Jadi yang kayak mulai dari apa sih? Kebanyakan kan di sana tuh orang-orang punya rumah yang di bawahnya langsung laut tuh Bang ya? Langsung laut gitu nah. Terus yang kayak apa ya? Aku sempat share gitu kan kayak di sana kayaknya asik begitu ketika di capture gitu kayak sesuatu yang mungkin orang udah jarang temuin gitu kayak rumah-rumah kayu yang jalan satu sama lain tuh punya apa ya kayak terkoneksi gitu nah. Nyambung. Dari rumah dia ke jalan itu terkoneksi gitu nah. Sama dengan rumah orang juga gitu kayak dia ngebentuk suatu koneksi tadi gitu nah. Itu sih yang aku tengok jalan-jalannya itu nah yang kayak dari rumah gitu kan terus jalan di tengah tuh kayak kayunya itu nyambung gitu nah. Paham gak sih? Itu sih yang aku tengok nih dari mata aku gitu. Tapi aku sebenarnya seru Bang punya rumah kayak gitu Bang. Ketika ke WC enak turunnya langsung ke bawah. Gimana tuh Bang? Ada lah Bang. Seru tuh mandi tinggal terjun. Nyuci langsung nyuci enak di situ tuh asri banget gitu loh. Asik. Langsung back to nature-nya iya, ya. Iya, makanya mau komplek aku nih kebun daging asri. Kebun daging asri. Iya. Kenapa Bang daging mah? Iya, karena ada kuburan. Waduh, dia tambah nyaman kawan. Makin sini makin nyaman kawan. Iya. Tapi seru Bang. Intinya apa ya? Aku sangat menunggu hal-hal kayak kita ngomong kayak tadi pas sebelum kita podcast bahwa industri yang udah Abang geluti sekarang udah sehat. Iya kan? Iya sih sebenarnya tergolong sehat gitu ya. Iya kan? Ibaratkan aku pun sebenarnya sangat iri kayak ibaratkan ketika udah seseorang udah nemuin circle yang sehat yang gitu. Tambah lagi dunia Abang geluti itu udah mensupport satu sama lain. Apa yang mau bukan apa, cuman kayak yang Abang ambil dalam segi hal seperti itu untuk kawan-kawan di daerah gitu nih apa sih Bang sebenarnya? Apa ya? Mungkin lebih kayak ini bukan masalah untuk mengguruin atau apa enggak nih. Mungkin lebih ke kayak semangat untuk ngebangun sesuatu yang memang harus dibangun yang kayak apa ya? Suportif lah gitu. Sekarang tuh udah eranya kita berkolaborasi gitu, saling bantu membantu gitu. Bukan lagi eranya kompetisi gitu. Kalau menurut aku gitu. Kayak mungkin yo memang sih semua orang
eh, punya apa ya, punya dapurnya masing-masing, kebutuhannya beda-beda gitu kan. Mungkin si A kebutuhannya sedikit karena masih sendiri gitu dan masih yang anggap itu hobi gitu. Nah, tapi gimana dengan orang yang memang menghidupi keluarganya dari sana gitu. Nah, yang dia udah punya anak, dia punya punya istri gitu. Harus harus nurunin rate-nya dia karena si si apa ya, si B tadi udah murah gitu. Karena daripada aku udah berasap dapur aku nih, udahlah gitu, dapat dikit gitu. Tapi kan jadi kebentuk gitu. Pasarnya jadi kayak gitu. Itu yang sekarang yang abang rasain dengan hal-hal seperti itu. Di sini Iya. itu yang aku tengok sih Bang gitu. Yang abang lihat. Iya, kebetulan aku kan di sini tidak sebagai pelaku gitu nah. Ya. Tapi dalam segi hal itu apa yang abang mungkin lihatnya kayak harus yang diubah tuh yang apanya bang? Menurut abang? Apa ya yang di sini ya? SDM kah? Atau industrinya kah? Atau Pasti apanya? berangkatnya dari SDM dulu sih Bang, baru industrinya bisa lebih sehat gitu. Yo itu sih mungkin butuh duduk di satu meja yang musyawarah lah gitu. Untuk satu kesepakatan gitu kan, supaya ya ini bukan tentang satu dua orang lagi gitu, ini udah tentang kita semua gitu. Ya benar. Itu sih Bang menurut aku. Dalam segi apapun memangnya. Dari segi apapun gitu. Karena udah bukan kepentingan satu orang kan, udah kepentingan orang banyak gitu. Ketika pas waktu sampai sekarang kan di Bali kerja segala apa dalam segi visual. Apa yang abang yang ibaratkan di situ tuh membuat abang kayak betah untuk ngelakuin hal visual abang yang abang lakuin sekarang gitu. Yang kadang-kadang kan orang kadang cuma sekedar hobi nih atau cuma sekedar uang, kadang mereka tidak ada mikir kualitas. Iya. Iya kan? Apa yang di situ tuh bikin abang serak nih gitu nah. Apa ya sebenarnya Bali itu secara ekosistem mungkin karena yang berangkat ke sana juga, maksudnya yang kerja di industri itu juga bukan orang Bali ya, maksudnya banyak pengaruh-pengaruh dari luar gitu, dalam artian ya itu dibawa dari luar Bali juga gitu. Nah yang aku tengok gitu kan, yang kayak yang memulai hal itu malah bukan yang orang Bali-nya langsung, ya asli gitu. Kebanyakan gitu yang kayak mulai dari apa ya? Mulai dari fotografi, videografi dan lain-lain gitu. Berangkatnya emang dari luar gitu, pada akhirnya orang itu masuk ke sana gitu dan jadi apa ya? Ngebentuk ekosistem yang sehat gitu, karena kita udah ya namanya mungkin yang aku tengok ketika kita bertamu kita tahu nih batasan-batasan apa ya, apa yang tidak boleh diganggu nih di Bali gitu. Itu sih ya harus tahu, maksudnya ketika ngomongin Bali dengan segala kebebasannya tetap punya batasan-batasan gitu. Betul. Tambah lagi kan di situ apa ya, bisa dibilang ada semua nih. Ya kan? Ibaratkan tuh ketika mau dengerin mau pergi ke tempat nih, ini asik nih gitu. Mereka tuh ada semua, jadi tinggal dipilih mau datang kemana. Iya. Ketika kita membutuhkan healing misalnya segala macam kan, kita tinggal enak kan, belok kiri atau belok kanan kan. Itu yang mungkin buat abang nyaman kayaknya di situ. Karena ya berangkatnya pasti kita bakal dipertemukan dengan apa yang kita cari gitu. Betul. Ya itu ketika aku coba ngebangun relasi dengan teman-teman yang bekerja di industri itu gitu. Orang itu cukup suportif, dalam artian orang itu sangat welcome gitu. Yang kayak apa ya, kayak Berarti mereka ibaratkan udah kompetitif ya? udah kompetitif, orang tuh sangat welcome gitu dengan orang-orang yang mungkin start dari bawah kayak aku kan, aku yang baru datang ke Bali, sangat welcome gitu orang itu.
yang diskriminatif gitu, yang kayak kau kan masih kecil, kau belum belum bisa nih ke industri atau apa gitu. Yang kayak Benar. ini waktunya, yo itu aku dak ngerasain diskriminatif gitu. Udah bukan umur lagi gitu, udah bukan senioritas lagi gitu. Ya, Ketika yo duduk sama apa duduk sama rendah, tegak sama tinggi gitu. benar benar benar. Itu yang mungkin orang mungkin banyak yang belum kepikiran ke situ mungkin Mai. Sampai-sampai kadang ada senioritas lah. Ah, masih muda. Iya ya. Yang banyak omong lah gitu kan. Itu apa ya? Penyakit tuh kayak. Iya, ndak ada kata harus gitu nah. Ndak ada kata harus gitu Iya. nah untuk memulai sesuatu hal gitu nah. Kayak kau harus ini, kau harus tidak gitu nah. Kau boleh berangkat dari manapun gitu nah. Kau boleh ngelakuin apapun ya selama di batasan-batasan tadi gitu. Betul betul betul. Karena yo kita tahu kan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung gitu. Tetap dengan kultur dan Macam. batasan-batasan itu gitu. Betul betul. Berarti di situ sangat kuat akan apresiasi dong bang. Iya, sangat ngerasa, mungkin lebih ngerasa dihargoin di sana gitu. Ketika kita ngomongin sesuatu yang mungkin nilainya kecil tapi di sana bisa jadi besar gitu. Ya. Karena apresiasinya tadi gitu. Sepenting apa apresiasi bagi abang? Sangat penting sih menurut aku ketika kita mengapresiasi apa yang orang bikin gitu. Sometimes kita bakal diapresiasi sama orang. Ketika kita punya effort lebih untuk nge-appreciate orang, orang bakal punya effort lagi nih gitu. Untuk nge-appreciate kita gitu. Dalam artian ya, ketika kita support dengan apa yang orang bikin gitu. Karena pada dasarnya kita makhluk sosial kan gitu. Benar. Pada akhirnya bakal balik ke kita gitu. Ya, betul. Itu yang apa ya ibaratkan kita juga saling harus tahu ketika kawan membuat suatu hal kita harus mensupport yang lebih lah. Iya, gitu. iya, iya. Setidaknya dengan apapun lah yang ibaratkan kalau misalkan kayak dalam segi pameran kalau misalkan kita tidak bisa datang atau setidaknya ada hal yang lain yang harus yang dibantu ya kan tanpa harus misalkan tidak bisa datang atau Iya, iya, iya. setidaknya ada apresiasi sedikit lah karena itu sangat penting Sangat penting bagi kawan-kawan yang kelangsungan hidup si seniman tadi gitu nah. Asik. Dalam artian ketika dia diapresiasi, dia bakal punya spirit lebih lagi nih untuk proses pengkaryaan selanjutnya gitu. Jadi dia kepacu terus nih untuk bikin karya gitu. betul. Tapi pernah ini enggak sih Bang? Direndahkan orang? Sering, Wah, sering. betul. Karena kan yo pada dasarnya kita udah bisa nuntut orang untuk jadi maksudnya dari 10 mungkin ada 3 orang yang tidak seneng. Ya. Yo wajar sih gitu. Wajar. Karena kita udah bisa nuntut orang untuk suka sama kita sepenuhnya gitu kan. Balasan apa enak ya Bang ya kalau untuk orang-orang kayak gitu ya? Yo balas pakai karya sih. Sadap. Ya buat untuk apa juga ketika dia ngejelein kita ngejelein dia, kita tidak ada bedanya sama dia dong. Itu yang kutunggu dari tadi itu Bang. Jadi Itu sih. makin enjoy kan? Enak kan? Nah itu. Boleh lah Bang Nias breakingnya. Rokok dulu lah kalau gitu. Ngerokok loh, itulah. Enjoy. Kayak sidang isbat gitu, sumpah lah. Tegang aku Bang. Tegang dengan bahaya ini. Jangan sampai tegang ya Bang. Karena apa ya? Mungkin semua kawan-kawan mungkin yang di dalam segi maupun di seni maupun di luar seni mungkin banyak yang dihantam dengan hal-hal kayak umur, senioritas itu, terus masalah kayak ibaratkan jangan banyak omong lah. Gini. Orang pasti banyak kan pasti kayak ibaratkan malah pengennya menjatuhkan. Iya kan? Ketika kita membahas dengan karya pun kadang mereka tidak melirik. Iya. Ya pasti abang mungkin pernah lah. Pernah. Ngerasain hal, pernah ngalamin hal kayak gitu kan. Apa yang abang sampai tetap bertahan dalam segi hal seperti itu bang? Karena aku selalu bilang ke diri aku, kau senangin dulu diri kau baru kau senangin orang lain gitu. Jadi yo aku sepenuhnya ketika aku di proses pengkaryaan yang memang aku buat untuk diri aku udah mikirin orang lain gitu. Terserah gitu orang mau appreciate gimana gitu kan. Nah,
tetap ekosistem itu kita yang bikin gitu kan. Ketika apa ya? Ketika kita saling support gitu, itu bakal balik ke kita gitu. Jadi itu sih. Biarlah orang yang berkata. Aduh, Kan lirik orang nih. kan kita emang harus apa ya? Aku pernah denger gitu kan, ada kawan aku yang bilang kalau kayaknya aku nggak bisa nih berkarya untuk diri aku sendiri gitu. Nah, Aku harus berkarya untuk orang lain. Itu benar gitu. Kadang emang harus dibagi juga porsinya gitu. Nah, kita nggak bisa juga bilang kita harus berkarya untuk diri kita sepenuhnya juga gitu. Karena kita tetap butuh audiens untuk merespon itu kan gitu. butuh netizen. Butuh netizen gitu. Asyai. Butuh netizen mati nian. Tapi yang jelas ketika hal itu udah abang lakuin dengan sampai di titik sekarang, pengalaman yang udah abang apa ya, pernah abang alamin, buruk baiknya, ya kan? Abang ketika aku ngomong sesinya takut aku. Aku yang takut ngejawab sebenarnya. Aku lagi nyiapin juga gitu kan. Ini aku harus jawab apa gitu kan. Ngalir we gitu. Kita ngalir we ya. ngalir we kayak air. Iya. Iya. Nih kawan belakang ganggu ya. Tapi jelas bang, ada pergerakan baru nggak ke dekat ini bang? Untuk kedepannya mau bikin suatu hal apakah? Dalam segi diri abang maupun ada mungkin untuk dalam segi kerja bang? Dari aku ya kedepannya aku yang jelas mau jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Sangat standar, nyari amannya nih aku ya. Ya benar tuh. Rupanya sudah statement dewe. Nggak apa-apa, mantap bang. Iya, jadi aku emang kedepannya berharap aku bisa lapar terus sih, dalam artian aku selalu ngerasa harus belajar lagi gitu, harus evaluasi lagi nih apa yang kurang dari aku gitu, apa yang harus aku perbaiki gitu. Dan kedepannya pengen berpameran secara tunggal sih gitu harapannya. Harapannya bisa berpameran secara tunggal di luar gitu yang ngebawa Jambi di dalamnya gitu. Itu sih harapannya ke depannya. Berarti tidak melupakan kultur luhur. Iya, karena jangan sampai lupa dari mana kita berasal gitu. Aduh bang. Baru aku mau ngomong. Tapi memang berarti pameran bakal menjadi suatu karya abang selanjutnya nih bang. Atau pernah Pameran itu tunggal ya? kalau menurut aku tuh pameran itu sebagai perantara. Pembuktian kah? Bukan, sebagai perantara aku bisa kenal satu sama lain, bisa interaksi satu sama lain gitu. Itu bang, mantap terus bang. Poinnya bukan ajang aku mau apa ya, mau Pembuktian gitu segala macam. pembuktian, tapi lebih ke aku pengen punya interaksi lagi nih sama orang yang mungkin nggak aku kenal gitu. Iya. Aku jadi punya relasi baru gitu, aku jadi punya teman baru gitu. Gitu sih bang. Dengan apapun yang udah bang alamin gitu ya. Iya, iya. Bakal abang tuahin juga ke dalam segi pameran yang tunggal yang abang bilang tadi. Iya. Gila sih. Itu. Konsepnya apa bang? Tipis. Konsepnya aku bakal ini sih, harapannya aku bakal ngangkat suatu daerah Nah, yang menurut aku itu punya spirit kedepannya supaya kita tidak lupa kalau kita ini makhluk sosial gitu nah. Dalam artian kita tetap butuh orang lain gitu nah. Iya. Kita udah ngomongin diri kita lagi, udah ngomongin diri kita dewe gitu. Kita udah ngomongin berbagai aspek kehidupan yang sangat erat sama kita gitu nah. betul. Berarti itu mencakupin luas dalam segi ketika abang besok tegain pameran itu ya, ekosistem, makhluk sosial segala macam, Iya. yang berperan penting lah, Iya. yang pernah abang lihat
dan bakal menjadi sebuah karya ini. Sih, gila sih, salut sih. Aku takut. Aku takut-takutnya apa bang? Nggak ada yang ditakut-takutin ini, bang. Iya kan? Karena Sanksi sosial bang yang menurut aku bakal pengaruh sama kehidupan aku. Wah, kenapa tuh? Wah, ini aku senang nih. Dia yang buka, aku pancing. Kenapa tuh bang? Karena apa ya? Dengan apa yang pernah aku alamin gitu kan, aku lebih memilih untuk dipukul sih daripada harus dihakimin beramai-ramai, dalam artian yang kayak dari satu mulut ke mulut lain gitu. Pernah itu tak alami dia bang? Dah kan emang siapa tahu kan bang, aku anggapnya kan jadi orang itu. Pernah. Ya karena ya perbedaan pendapat itu sebenarnya hal yang lumrah kan. Kenapa harus dibatasin gitu? Yang aku takutin di masa depan ketika kita udah tidak bisa lagi dikasih kesempatan untuk berbicara, udah ketika kita melihat kita dibutakan, ketika kita mendengar kita dibutulikan gitu. Itu dibatasin gitu. Itu sih keresahan aku gitu. Aku jadi agak takut juga ya. Tidak lah, panjul. Sah. Gila apa? Iya. Dah. Aku takut. Jadi yang jelas bang, intinya terima kasih banyak bang. Ya bang Panjul, aku yang makasih nih udah dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol nih sama Mas Panjul di sini. Iya, Mas Bro. Tapi yang jelas, terima kasih banyak bang, abang udah datang Yap, di podcast sama-sama bang, makasih banyak. Semoga ilmu yang abang kasih tadi bisa berperan penting, setidaknya tipis lah bagi kawan-kawan nanti yang menonton. Amin. Dalam segi visual kah tadi atau industri yang lagi abang geluti sekarang. Amin. Jadi bang, Apa tuh? kalau podcast udah jam ini, kalau terakhir kasih dong quotes ke kawan-kawan. Pendek sih bang. Ayo, panjang juga boleh. Do it or nothing sih kalau aku. Jo, ingat Jo. Udah, itu bang. Oke Bang Jordi, terima kasih banyak Bang Jordi. Oke, siap, sama-sama. Udah datang di podcast Budak Jambi. Sampai ketemu selanjutnya. Bye.